Gelas kosong, mari kita isi dengan cerita dan warna. Baik, hari ini saya sedang bersama seorang seniman. Tepatnya dia adalah seorang penggiat kartun yang disebut kartunis, atau dia juga menyebutkan dirinya sebagai komikus, yaitu teman saya yang bernama Putu Dian atau Dian Bali Kartun gitu tuh ya. Ya. Apa kabar tuh? Baik. Lama kita tidak Iya, jumpa. lama, sangat lama sekali. Ini teman lama saya. Kita kenal sudah lama ya? Dari TK ya? Sejak TK kita kenal, kita berada di satu tempat ya, sanggar, kita belajar menari dulu. Dan akhirnya kita sama-sama punya jalan sendiri. Saya di sini, Tudian di sini, dan akhirnya lama nggak ketemu. Dan hari ini kita ketemu pada acara teman-teman The Noise namanya, teman-teman penggiat musik elektronik. Kebetulan dia juga pulang dan kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. So, untuk pertama kali mungkin alangkah baiknya Putudian memperkenalkan diri dulu tuh, biar teman-teman mungkin yang baru pertama melihat Putudian tahu siapa Putudian ini. Ya, baik, terima kasih juga sebelumnya kesempatannya udah diundang di sini berbincang-bincang. Sebelumnya juga terima kasih buat Queen Resto atas tempatnya. Yoi, Queen Resto ya, kita berada di Queen Resto, salah satu resto yang lagi naik daun di Singaraja. Asik. Itu tepatnya di jalan apa nih, Gong? Jalan apa tempatnya? Jalan Yudhistira, ya, di kampus Tie ya. Di kampus Tie, kalau kamu kenal kampus Tie pasti ketemu tempat ini. Di sana juga teman-teman kita lagi banyak ngobrol setelah event The Noise ini. Ya, betul. Ya, jadi terima kasih. Nama saya Putudian Ujiana, saya asli Beleleng, getih Beleleng. Wih, getih. Jangan gede-gede. Ya, lanjut lah. Ya. Ya, dari Singaraja. Saya kelahiran di tahun 88, mungkin udah cukup berumur, sudah cukup kakek-kakek. Tapi jiwa masih tetap muda, ya. Ya, itulah saya penggiat seni kartun atau komiknya ya. Sampai sekarang. Dan ini juga kaosmu kan ya? Ya. This is Bali ya? This is Bali, betul. Jadi This is Bali ini apa ini kalau kita lihat di Instagram, Tudian kan lebih mengedepankan satu karakter yang namanya Bluluk gitu. Tapi juga punya produk This is Bali ini. Apa hubungannya dengan kegiatan kartunis tuh? Ya, ini adalah saling support sebetulnya ya, antara merchandise dan si karakter Bluluk ini. Oke. Ya, jadi saya berkarya dengan pembuat komik dengan karakter Bluluk ini, dan si istilahnya This is Bali ini adalah istilahnya mensupport untuk si Bluluk tetap berkarya. Payojakannya ya. Berarti yang mana ini nih, yang mana yang utamanya antara dua ini? Dua-duanya yang utama. Berarti karakternya Bluluk. Terus merchandise-nya This is Bali. Oke. Tuh, sejak kapan sih Putu punya ide untuk membuat sebuah karya yang notabene nggak banyak orang mungkin berani untuk terjun benar-benar menekuninya untuk jadikan itu payojakan gitu? Iya. Itu sebetulnya begini, saya suka menggambar itu udah dari lama ya, dari kecil mungkin. Karena itu terbentuk dari lingkungan mungkin ya, karena lingkungan keluarga mungkin banyak orang-orang seni gitu. Dari seni apapun itu. Darahnya getihnya dah ya, yang tadi ya getihnya. Bilang seperti itu. Kayaknya lingkungan yang membentuk itu, dan bapak ibu support gitu. SMA terus menekuni di dunia kartun gitu. Saya pribadi udah banyak melahirkan istilahnya karakter-karakter komik itu seperti di Beleleng ada beberapa karakter seperti Tugu Pelabuhan yang sempat saya jadikan karakter, tapi entah kenapa itu mungkin bagian proses ya, mungkin tidak terlalu
gemari atau seperti apa gitu loh. Tapi itulah bagian dari proses. Akhirnya saya menemukan karakter Blue Lock ini tahun 2017. 2017. Ya. Jadi di sana mungkin bonus saja buat saya. Karena dari sekian lama membuat karakter mungkin nggak ada yang klik gitu. Mungkin ketemu si Blue Lock ini entah kenapa, dan saya juga nggak tahu formulanya seperti apa. Yang penting berproses saja dulu. Dan itu ketika menemukan si karakter ini adalah sebuah bonus bagi saya gitu. Karena gimana ya? Saya sangat bersyukur sekali ya karena menemukan karakter ini mungkin bisa mewakili dari kegelisahan saya sebagai seorang komikus. Oh gitu. Berarti karakter ini nggak sengaja ditemukan dalam sebuah proses, tiba-tiba ada satu karakter Blue Lock ini yang menurut Rudian ini harus terus dibawa untuk membawa pesan-pesanku, sedangkan awalnya Rudian banyak membuat karakter tapi tidak seklik dengan Blue Lock itu ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari seorang visi seniman, Rudian dulu setelah memang udah bisa menggambar ini, apakah memang visinya akan ingin membuat sebuah karakter yang menyampaikan pesan? Apa awalnya cuman memang aku jago gambar aja, aku minta aku cari uangnya dari misalnya teman-teman yang pengen gambarin aku ini, biasanya kan kayak gitu, tukang gambar gitulah, seniman gambar itu biasanya nggak terpikir untuk aku bikin karakter, dan karakter ini akan aku hidupkan dan membawa pesan-pesan yang ada di pikiranku gitu. Kamu udah ada visi itu nggak atau kebetulan aja langsung isi ini? Jadi memang udah ada visi itu. Visinya udah ada. Dari SMA udah buat karakter seperti itu. Okay. Seperti saya bilang tadi, mungkin mengalir aja ya. Dan ketemu si Blue Lock ini kayaknya di situ kliknya, nyamannya kayaknya kok nyaman gambar ini ya gitu. Di sana dah juga setelah menemukan karakter itu, nah ini juga bagian yang terpenting, konsistensi. Ya. Kamu konsisten ya, benar. Di sana berat juga. Berat ya. Gimana kisah terberatnya sehingga bisa berposisi sebagai Putu Dian sekarang? Terberatnya yaitu ketika melawan diri sendiri, melawan kejenuhan, rasa-rasa yang istilahnya ingin menyerah seperti itu. Ya pasti ada fase-fase seperti itu, kebosanan, mungkin ada tekanan dari mana, ya kan? Harus lawan itu. Untuk konsistensi dalam bidang apapun itu ya. Ya, oscillating itu istilahnya, kalau mungkin pakai bahasa tadi teman-teman di musik itu oskilator gitu. Itu selalu bergerak gitu, naik turun gitu ya. Dan sejak kapan Rudian berpikir bahwa udah karakter Blue Lock ini sudah mulai dilirik nih, dan merasa bahwa ada tunas keberhasilan yang Rudian tahu akan segera berkembang dan akan pertahankan terus nih? Sejak kapan? Pada saat ketemu si Blue Lock ini, entah kenapa saya langsung merasa nyaman. Yakin gitu. Yakin banget gitu modelnya. Ya harus diyakini sebenarnya karena itu mendoktrin diri sendiri itu. Harus yakin dengan ini, dan ya membuahkan hasil lah. Sembari jalan ada beberapa proyek yang masuk dan akhirnya mengalir begitu aja dan bisa membuat merchandise. Dan thank you man, terima kasih atas bajunya, keren banget, nyaman sekali, dan warnanya menurutku pas gitu, nggak terlalu mentereng, nggak terlalu buluk juga, tapi nah kalau dilihat tadi cerita tentang bagaimana sampai ketemu Blue Lock gitu, apresiasi pertama dari penikmat kartun yang membuat Putu Dian itu ingin memutuskan untuk terus membuat Blue Lock ini hidup di ranah media sosial seperti apa? Karena kan bisa dikatakan Putu Dian ini juga sekarang secara umum dikatakan sebagai konten kreator kan. Betul. Mungkin dengan ini Rudian bisa ngasih sedikit pesan-pesan bagi teman-teman yang sekarang kalau lihat FB ya, di Facebook sekarang, wah sepertinya konten kreator sekarang tuh membeludak. Jadi dari ibu-ibu yang masak gitu, aku pengen sedikit memberikan juga energi ke mereka bahwa seperti apa sih kehidupan content maker itu ketika kamu masukin produkmu ke dalam, kemana ya platformmu? Instagram. Dan sekarang banyak banget kan followernya. Berapa follower? Udah sekitar 60 ribuan. 60 ribu. Oke, gimana tuh apresiasi orang? Sejak kapan kamu tahu bahwa ini diapresiasi bagus nih?
Ya sebetulnya gini Cek, apresiasi itu menurut saya pribadi itu sebuah sebuah bonus aja sih gitu loh, apresiasi. Saya jarang sekali berpikiran sejauh itu ketika karya saya. Yang penting aku sering berpikir gini, gimana caranya buat diriku sendiri nyaman dulu gitu loh, nyaman dengan karya itu dan bisa mempertanggungjawabkan itu karyanya itu ya. Baru terserah orang mau bilang apa, apresiasi apa, terus mau bilang seperti kalau suka ya suka, enggak saya enggak ambil pusing. Yang penting aku melakukan ini dengan roleku yang aku seneng dan mungkin nggak merugikan orang lain itu loh, pesannya tersampaikan, ada jokesnya di sana, bisa menghibur orang lain itu. Dan di sana kepuasannya, aduh, ketika orang bisa mengapresiasi, ya puas aja, dia lebih semangat lagi berkarya. Apresiasi tertinggi yang kamu dapat dari penggemarmu lah, kamu menurutmu apa? Apa yang paling bikin kamu, wah, nggak salah nih aku nekunin si apresiasi ya. Si Bluluk ini untuk jadi karakter. Gimana ya? Mungkin ketika orang pada datang, mungkin ketemu di mana, dan mereka tahu bisa menceritakan karya-karyaku secara detail itu modelnya. Oh gitu. Ya, dia cerita di sana kamu. Ya, beli saya gini-gini, dan dia nangkep apa pesan yang aku gambarkan di sana. Rasanya aku berhasil nih menyampaikan sesuatu. Ada orang yang dengar lah. Ya, ada orang dengar pesan kita dengan cara membuat sebuah produk kartun gitu ya lah ya. Beli saya merasa terhibur ketika saya suntuk di rumah sendiri membaca komik-komik itu gitu. Ada rasa gimana ya, bangga aja sih gitu. Ternyata berguna juga ya itu kayak gitu. Ada pesan juga disampaikan di sana. Ya. Bagaimana dengan apresiasi secara ekonomis? Kalau secara ekonomi ya lumayan sih. Lumayan ya. Ya kan sejak kapan kamu merasa bahwa wah ini bagus nih ekonominya? Ada ya kah? Maksudnya ketika Tudian membuat sebuah merchandise atau atau apapun itu yang bentuknya pernak-perniknya Bluluk, baru di posting gitu bahwa ini kita jual gini, tiba-tiba banyak yang beli tanpa ekspektasi atau gimana hal yang pertama membuat Tudian tuh bikin gini nih worth it ini gitu. Ya. Di tahun berapa ya itu ya, kalau nggak salah sekitar 2018-an kayak nggak salah ya, untuk menekunin buat merchandise seperti itu. Karena sebetulnya di awal ketemu si Bluluk ini nggak kepikiran ke sana aja. Ya, karena ini juga support dari teman-teman gitu. Dian, ayo dong bikinkan merchandise, aku pengen nih. Oh gitu. Ya, justru mereka yang minta dulu. Karena sebetulnya nggak kepikiran sih ke sana, karena saya pribadi mungkin seorang seniman ya, mungkin murni gimana ya modelnya, berkarya aja gitu loh. Berarti nggak expect tentang pemasukan waktu itu dulu, karena ya tahu Instagram kan memang nggak monetasi kan, tidak dimonetaskan. Dari teman-teman banyak yang support, kebetulan kenal sama siapa namanya, si Ferry Kafila Fatu ya, dia sering support. Wah banyak lah teman-teman di sana, teman-teman tuh luar biasa. Sablon baju gitu ya, coba isi ini gitu. Oke. Ya di sana teman-teman ya positif semua lah gitu loh, saling support seperti itu. Dan mereka adalah bagian dari perjalanannya si Bluluk juga gitu. Terus diajak kerjasama, ikut-ikut festival-festival. Dulunya nggak tahu gimana caranya masuk ke festival-festival karena dorongan teman-teman, kamu punya karya lo gitu, kenapa nggak dibuatkan ini. Jadi habis di sharing sama teman-teman itu jadi lebih melek lagi. Terusin gitu lagi nih, difokusin lagi. Bagus. Dan ternyata ya menjanjikan gitu loh. Berarti kesimpulannya menjadi konten kreator yang baik itu konsisten gitu ya? Iya, penting sekali. Ya, konsisten ya. Dan itu nggak gampang. Harus bisa melawan diri sendiri. Kadang-kadang anggaplah cara membalinnya deh ngasanin pendidik di sendiri itu kadang-kadang males ya, manusiawi kan ya. Males, nggak punya ide nih. Terus gimana caranya ngandek gitu ya. Mandek dah. Kita harus jemput bola gitu, gimana pun caranya itu biar terus bisa konsisten. Jangan istilahnya nggak ada ide itu dipakai alasan. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya melawan itu dengan cara ketemu orang-orang baru, teman-teman yang enak diajak ngobrol.
Kayak teman-teman siapa ya, kalau saya lagi suntuk nggak dapat ide itu ngobrol sama anak-anak Rarekual gitu. Jadi di perbincangan ada aja nyeletuk ide. Itu. Dan banyak juga Belulu ini apa namanya kolaborasi ya di dalam dunia gambar kartun itu sama teman-teman seniman lain ya. Dari sanalah timbul lagi, habis ngobrol, habis jalan-jalan, ketemu lagi lah, fresh lah lagi untuk menggambar lagi. Makanya kadang-kadang ketika bosen nggak ada ide itu diri sendiri yang bisa melawan. Gimana caranya ya itu PR. Semua pasti punya caranya masing-masing untuk menggali itu agar tidak terus kasihan kan kita bikin karya tapi enggak konsisten terlantar tadinya gitu. Berarti intinya pesannya untuk ibu-ibu atau siapapun yang sedang menggeluti dunia content making itu kan berarti lakukan aja Bu, ya kan, nikmati itu. Ya mudah-mudahan lah monetasi itu tidak hanya mungkin datang dari Facebook ya kan, atau tidak datang dari platform-platform. Bisa aja tiba-tiba ya ibu-ibu mungkin dia memasak tiba-tiba keren banget masakannya, kita undang dia jadi tukang masak lah di tempat kita gitu, langsung presentasi berarti jangan enggak terlalu fokus dengan itu, tapi konsistennya bikin konten yang bagus yang gitulah bagus, ya. Nanti untuk apa namanya di faktor money-nya akan mengikuti. Ya mengikuti. Biasanya seperti itu. Ya, kalau kita udah membuat sesuatu yang kita suka dan itu bagus menurut kita dan itu konsistensi, yang kayak gitu pasti bakal dicari sama orang kayak gitu. Itu rumus yang banyak dari narasumber kita juga katakan loh. Seperti itu. Nikmati dulu, nanti kalau udah kamu nikmat, orang lain juga nikmat, nanti rezeki akan mengikuti itu. Iya, seperti itu. Banyak. Nah, kalau kita ngomongin tentang konten nih, kita kan sebagai orang yang beretika, kita sebagai orang dewasa tahu mana konten positif, mana yang negatif. Nah, dari pandangan Rudian sebagai seorang content maker, apa yang Putudian paling anti bikin kontennya misalnya? Dan lebih mengarah ke mana? Yang paling anti ya, sebetulnya kalau di komik itu nggak ada hal seperti itu di pikiran saya. Aris nggak ada anti ini, anti itu nggak. Menurut saya pribadi itu membuat komik itu apapun bisa dibuat itu digarap. Dari baru bangun, melek, buka jendela itu bisa dipakai ide buat berkarya sebetulnya. Tergantung kita bagaimana cara mengemas itu. Justru hal-hal yang apa namanya istilahnya kayak sesuatu politik yang mengandung apa itu kayak isu-isu kekerasan itu. Ketika kita bisa mengemas itu dan ada pesannya, ada humornya mungkin ya. Itu adalah keren banget loh. Ada nilai positifnya di sana itu. Ya, memang kalau aku lihat karya-karyamu memang cenderung ada satiri, ada sarkastiknya dekat dengan isu-isu sosial. Benar. Yang membuat orang itu bisa memiliki pandangan berbeda atau cara berpikir lain untuk melihat sebuah kejadian kan gitu ya. Berarti menurut Rudian tidak ada batasan tertentu yang Putudian consider gitu, yang Putudian coba batasi. Kalau Belulu ini misalnya jangan seperti ini, dia ada pada garis pemikiran ini gitu misalnya. Enggak ada. Belum ada sih, belum kepikiran. Tapi setidaknya positif gitu ya. Iya. Harus ada pesan positif gitu kan ya. Selama itu ada pesan positif dan istilahnya menghibur, fine-fine aja sih. Ya, karena di luaran sana kan banyak content maker yang hanya mementingkan mereka dapat follower, mereka dapat viral gitu, jadi viral gitu, tanpa mementingkan esensi-esensi yang harusnya syarat dengan pesan yang membuat orang berpikir tentang bagaimana menjadi lebih baik kan gitu. Iya, betul. Kalau aku lihat Belulu banyak hal yang sifatnya edukasi, punya edukasi, mungkin berita tentang korupsi gitu. Putudian bahas dengan Belulu bahas dengan cara yang mengolok-olok kekejaman korupsi itu. Akhirnya orang berpikir bahwa wah, korupsi ini memalukan gitu mungkin ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya tuh, pernah nggak
Bluluk itu dapat kayak misalnya cemoohan atau intervensi dari karya sebuah karya yang sedikit pedas mungkin Pernah? yang disampaikan? Pernah? Pernah. Coba ceritakan kayak apa? Jadi ketika biasanya orang-orang saklek aja sih kayak gitu. Oh ya? Ya istilahnya dia mungkin nggak ngerti bahasa kartun atau komik ya, istilahnya. Mungkin dia keseringan nonton drama yang serius mungkin ya ketika melihat humor dan jokes itu nggak nyampe. Baperan mungkin, gitu lah. Baperan. Okay. Tapi yang kayak gitu nggak ambil pusing itu loh istilahnya ya. Saya juga berkarya nggak berharap semua orang suka gitu, pasti ada aja yang benar. Jadi ya fine aja sih, selama itu aku bisa mempertanggungjawabkan karya aku dan aku punya argumentasi. Ya. Berarti tidak terpancing yang hal seperti itu. Hal-hal seperti itu. Nggak, ya perbandingannya yang kayak gitu ada, anggaplah di 10 orang tuh ada 2 gitu yang suka lebih banyak kayak gitu ya. Nggak ngambil pusing sih hal-hal seperti itu. Wah, keren. Tuh, ini ada topeng tuh ya. Ya. Ada topeng. Oh ya, sedikit cerita ya. Sebetulnya cerita. si Bluluk ini adalah karakter Celuluk sebetulnya. Oh, Bluluk ya, itu Celuluk. Oke. Terangin bagaimana. Gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya mungkin ya, kenapa sih warnanya pink gitu. Pasti ya, karena warnanya sangat lucu gitu, feminim banget. Yeah. Aku terinspirasi ketika nonton pertunjukan tarian Celuluk gitu. Biasanya kan topengnya antara merah dan putih gitu. Aku ngambil tengah-tengahnya tuh ketika di mix antara merah dan putih, makanya aku pakai warna pink gitu. Iya. Ya sedikit berbeda aja sih, lebih stand out seperti itu. Ada beberapa bagian yang aku ambil dari si Celuluk itu adalah yang identik ya, anak Bali orang lengar. Ya. Terus ada taringnya, giginya. Dan aku terinspirasi dari Celuluk ini karena di tarian Celuluk itu apa ya, bisa dibilang dia serem gitu, tapi ada sifat jenakanya. Itu makanya betul. Seneng dengan karakter ini, karena karakter ini ya itulah klik banget deh gitu. Makanya dari situlah punya tekad untuk ini konsisten. Iya, kalau aku dengarnya Bluluk itu kan sebuah makanan kan, Bluluk yang pakai apa sih nama bahasa Indonesianya Bluluk? Kolang-kaling ya. Itu pikiranku itu kolang-kaling itu ngegemesin gitu, gemesin ya kan. Aku lihat dia ngemesin, tapi ternyata ada derivatif dari kata Celuluk. Oke, dari kata plesetun ya, dari Bluluk. Tuh, sudah seberapa berkembang kalau butuh nilai dari 1 sampai 10 si Bluluk ini? Aduh, kalau saya nggak bisa menilai itu lah, biarin lah orang-orang, teman-teman masyarakat yang menilai itu. Yang penting tugasku konsisten berkarya gitu aja. Aku nggak pernah mikirin hal-hal sejauh itu. Tapi dari awal pikirannya bahwa Celuluk ini akan jadi peran komik, lalu tiba-tiba berkembang jadi produk-produk apa aja gitu? Untuk sejauh ini yang paling umum ya, yaitu t-shirt pernah, terus bikin head bucket. Head bucket tuh yang topi yang kayak kuplu? Bukan. Yang kayak mangkok. Aduh, aku nggak tahu. Oke. Oh iya, head bucket ya. Tas juga ada, tas tote bag. Tote bag apa lagi ya? Ini nih, ini. Iya, komik ya. Komik. Ini juga ada analog ya, komik yang ini bekerja sama yayasan untuk kerja sama yayasan edukasi ya. Ini komiknya tentang lingkungan, illegal logging ya, penebangan liar ya. Ini juga syarat pesan tentang bagaimana pentingnya air dan pohon gitu ya. Iya. Kalau ini tentang bahaya limbah atau buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi ini butuh jual atau butuh giveaway sama fans gimana? Giveaway ya. Ini komik-komik ini dipakai roadshow. Jadi mereka dari yayasan ke sekolah-sekolah gitu, kayak memberikan workshop gitu. Oke. Lewat media komik. Putu ikut nggak dalam roadshow? Kemana aja udah pernah? Belum nggak ikut sih. Tapi yang kerjasama sama Balai Pelestarian Kebudayaan udah roadshow. Tapi itu nggak di media komik, tapi media animasi.
media Jadi dia animasi. punya Oh, itu bioskop. berarti Ya, perkembangannya perkembangan. sampai ke animasi. Iya, Awalnya animasi. kan tidak terpikir Tidak itu. terpikir, Berarti iya. at the moment Putu lagi sibuk menggodok Beluluk dalam bentuk animasi animasi, gitu. iya, Nah, betul. ceritakan itu. Proyek apa sih, dengan siapa dan Iya, itu proyeknya dari tahun kemarin ya, bikin animasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Wilayah Bali. Aku ditawarin tuh untuk buat proyek animasi gitu loh, dan udah kelar itu animasinya. Dan untuk saat ini kita lagi roadshow, misalnya keliling. Kemarin di Beleleng ada 2 titik gitu loh, di SMK TI Global sama salah satu kafe di Singaraja. Bikin itu nonton bareng animasi itu, terus ada diskusi di sana. Dan, ini tentang apa sih sebenarnya banget? Ini animasinya itu. Jadi animasinya itu terinspirasi sebenarnya dari Desa Bengkale. Oh, Karena Desa Bengkale itu orang bisu. bisu Ya, ya, bisu, ya, ya. bisu Tunawicara ya. Terinspirasi dari sana lah. Jadi saya dan Balai Pelestarian Kebudayaan memutuskan untuk membuat animasi bisu. Jadi omongannya kayak kayak Tom and Jerry lah. Ya, persis mirip Tom and Jerry. Ya, bikin itu. Yang tujuannya adalah, ide ceritanya adalah tentang kebudayaan lah gitu pada intinya ya. Nanti Pelestarian kebudayaan. Ya. Itu kita roadshow-kan, nonton bareng, ada diskusi di sana. Dan responnya sangat bagus sekali. Responnya? Ya, karena Salah satu respon yang sangat bagus menurut Putu apa? Ketika bisa mengatakan responnya sangat bagus, apakah yang datang ramai atau gimana? Ya cukup, bisa dibilang cukup ramai yang datang, dan mereka rata-rata mengikuti karyaku gitu loh. Oh gitu. Dan dia tahu Bluluk tuh karakternya seperti apa sih. Kalau di komik tuh kan Cernak Beleleng, Bluluk nih meboye, beler gitu. Itu modelnya. Ngomongnya belak-belakan, kasar gitu. Ya. Kasar secara tapi hatinya apa ya, tapi hatinya Beleleng kan kita bahasa pergaulan ya. Bahasa sarkastik pergaulan ya. atau jujur lah. Jujur ya. Orang yang jujur kalau memang jelek dia katakan jelek. Bagi beberapa lingkaran sosial kan dianggapnya kasar karena nggak bisa disaring mulutnya gitu, tapi dia pure gitu maksudnya kan. Oke. Dan itu terus mereka tahu karakter-karakter si Bluluk itu biasanya di media komik. Ketika lihat di animasi itu ada gitu kenakalannya si Bluluk ada di sana. Jadi di sana aja sih ngerasa, dan mereka tuh paham itu. Dan ya gimana rasanya, ada rasa bangga aja sih gitu. Ya, jelas lah, sangat membanggakan. Followermu berapa kalau boleh tahu? Nah, sekarang berapa? 60.000. Iya, 60.000 di Instagram dulu ya. Wow, artinya it's not an easy job, you know. Nah, kamu kan ini seorang karakter. Kamu adalah seorang karakter yang ada di belakang karakter yang kamu buat sendiri. Dan karakter yang kamu buat sendiri, kamu distinguish karakternya, artinya kamu bikin sedemikian rupa gitu kan. Nah, ketika fansmu yang mengenal kamu sebagai Beluluk dalam karakter Beluluk itu, yang followermu ketemu kamu dengan karaktermu yang berbeda, ada nggak cerita-cerita unik? Aku pikir orang yang jadi Beluluk nih gayanya urakan kayak Beluluk, ternyata orangnya kaleman gitu. Pernah nggak ada yang ada ya? Pernah gitu. Ya itu udah dikit. Tapi banyak yang berpikir begini, kalau Beluluk ini yang buat tuh dari Bali Selatan gitu. Oh, mereka nggak tahu kamu dari Beleleng. Ada orang bilang dari Gianyar. Aku tahunya dari teman-teman gitu. Ya, bagi teman-teman yang nggak ngerti maksud dari pembicaraan ini, ketika di Bali itu ngomongin seni, biasanya Gianyar itu adalah epicentrumnya seni gitu maksudnya. Dia nggak tahu bahwa ini orang Buleleng yang notabene-nya nggak seni, nggak gini seni banget, padahal nggak lah, Buleleng banyak seniman lah, bagus-bagus seninya, cuman yang animo masyarakat bagus itu termasuk kamu lah. Masyarakat melihat karakter kartunmu, dia follow kamu. Tapi dan aku mengikuti. enggak mempermasalahkan itu sih, istilahnya begini. Ya, itu cuma kelucuan aja sih. Kelucuan aja sih istilahnya. Iya. Ya
Iya. Mungkin karena aku jarang mengekspos diriku. Enggak ada ya, emang nggak ada. Jarang. Ada mungkin tapi beberapa ya mungkin jarang orang yang tahu. Jadi mereka hanya menebak-nebak aja. Gini. Kayak gitu. Mungkin suatu hari kamu harus belajar karakternya Blulu, terus kamu pahami, lalu kamu bikin cosplaynya, kamu macam apa ya? Pakai topeng ya. Biar ada intinya. Iya. Mungkin ya. Nggak tahu. Wah, keren. Gini tuh mungkin pertanyaan gini. Sebagai seorang kartunis, sebagai seorang seniman gambar yang menggantungkan seluruh hidup ya, secara ekonomi kamu gantungkan di sini kan, kamu nggak punya pekerjaan lain kan, at the moment ya. Apa yang paling menyebalkan, apa yang paling menggembirakan yang pernah didapat? Bagaimana sih sebenarnya? Paling menyebalkan ketika stuck, nggak ada ide dan malas melanda itu. Ya Di malasnya. sana kadang-kadang. Karena kalau nggak keluar ide, nggak ada ya, kesempatan untuk ya, ada income ya. Kita benar, buka-bukaan gitu ya. Iya, kayak gitulah. Dan disitulah PR buat diri sendiri. Ya, orang lain nggak bisa bantu. Yang bisa melawan itu adalah diri sendiri. Nah, manusiawi lah. Orang pasti ada pernah merasa bosan, pernah merasa itu. Ya bagaimana cara mensiasati ya kita diri sendiri harus menggali lagi. Bagaimana cara mensiasati itu biar lebih fresh lagi seperti itu. Ketika nggak ada source of income gimana? Ketika nggak ada, Menyebalkan nggak tuh? Karena kamu menyebalkan nggak juga, bisa kerja ya. apa, kamu harus apa? Ya. Harapanmu hanya kamu taruh di Blulu gitu, dan dalam sekian periodik waktu berbulan-bulan mungkin kosong job, atau memang nggak pernah kosong job nih? Untuk belakangan ini belum pernah. Belum pernah, wah sih. Tapi makanya aku bikin Tipsnya gimana? beda Tipsnya sih. gimana? Tipsnya Wah, gimana? Jadi aku ngalir aja seorang deh. content maker yang hampir ada bulanan gitulah ya. Aku organik aja deh, nggak pernah mikir namanya istilahnya, wih harus gini harus gini. Nggak gitu. Nggak pernah berpikir itu. Jadi mengalir gitu aja. Makanya aku kadang bikin bikin clothing ini di Sis Bali itu saling melengkapi jadinya. Ketika di sini nggak ada, mungkin di job bikin kaos ada gitu. Jadi enak baling orang cukup lah makan itu nggak pernah sampai kurang gitu loh modelnya. Itulah. Masuk karir lah ya, ini hidup dia ya. makan Kayaknya sepertinya pernah kamu mimpiin nggak dia? Nggak pernah. Nggak pernah? Belum. Harusnya kamu mimpiin dia, harusnya. Ya kan, di dalam mimpi gimana? Itu udah. Kamu udah berterima Ya, kasih sama cukup aku. lah. Iya. Wah, luar biasa dong, berarti dia saling cariin kamu uang dari belakangmu. Wah, Iya. Makanya itu seperti tadi bilang, ya berkarya aja dulu. Gitu ya? Mungkin yang lain mengikuti nanti gitu. Ya, memang benar berkarya sebagus-bagusnya, segininya, seasik-asiknya itulah. Ya, memang benar nanti ada aja. Gitu modelnya. Tolong dong gitu. Ada yang nggak tolong dong nggak dibayar? Ayo. Dulu. Ya, dulu. Tapi sekarang Tolong dong. karena tanggung jawab lebih banyak itu, udah berkeluarga, udah Ayolah kamu, berjalan. ada ya pasti, ada ya. Dan ada. apa pesanmu tentang orang mereka? Ya kayak gitu ya, pikirannya harus lebih terbuka lagi lah. Bahwa kita butuh uang istilahnya juga, kita butuh intinya uang ya. juga, pada intinya seperti itu. Kita cara naik orang saling support lah, ya. timpal ya. Ya. Karena kalau aku pribadi sing ngamar sing makan men itu. Oh gitu. Ya. Itu harus teman-teman tahu ya. Iya, itulah. Kalau emang ingin support. Tapi sekarang udah teman-teman udah pada melek tentang itu gitu loh. Ada rider juga kan, kamu kalau ini sekian gitu ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari ceritamu tadi itu syarat banget bahwa kesuksesan Blulu tuh memiliki economical value yang kuat di dalam kamu, di keluargamu gitulah. Ya kan, bisa ngasih sesuatu sama istri, sama anak. Pernah nggak kamu diplagiatin gitu? Ada yang mengcopy karena mereka tahu ini berharga nih. Aku bikin juga Blulu. Iya, ada. Yang namanya non original gitu. Gimana? Ada banyak seperti itu. Banyak. Tapi Ya? jujur lah, aku mikir yang namanya sampai ngurusin itu enggak pernah. Udahlah, biarin aja. Really? Kamu Iya, biarin serius, aja? Biarin aja. Pernah dipakai di salah satu warung lagi dicetak gitu. Udahlah, biarin. Tanpa ini. Dan pas semua Udah terdaftar lagi nggak? udah
Baru tetap. Udah jangan yo ya. Ini udah daftar Aki lo ya. Kalau Udah dia daftar Aki. untung dia polos nanti kalau dia marahan mungkin kamu bisa ya. Bisa ya menuntut misalnya Bisa kalau banget. bisa ya, bisa banget ya. Bisa. Oke. Tapi tapi ada rasa bangga juga sih ketika itu dipakai istilahnya. Saya dalam kata kutip orang masyarakat kecil lah istilahnya. Ya udahlah, nggak apa-apa itu. Dan Putu di dalam dunia charity juga aktif kan Iya. ya. Ya artinya masalah bukan masalah Putu Dian itu adalah orang yang demit itu apa istilahnya, pelit gitu Pelit, ya. ya. Tapi dia kamu sudah menaruh ruang-ruangmu untuk kamu sumbangkan sesuatu, sumbangsi sesuatu pada ranah-ranah tertentu yang kamu tentukan gitu. Benar. Di luar itu ya kamu cari uang kan gitu. Iya, betul. Oke. Apa lagi ya tuh ya? Ada yang Putu ingin sampaikan yang belum aku tanya tuh? Kayaknya udah semua Udah dibahas. semua dibahas. Apalagi ya? Tuh teman-teman lain, Aji ada teman tanya sesuatu. Ada yang mau tanya? Ada yang tanya sesuatu? Mungkin inspirasi awalnya udah ya tadi. Belum, inspirasi awal. Terinspirasi dari sebenarnya dari celuluk. Celuluk. Celuluk ya. Celuluk, makanya aku plesetin sih jadi beluluk sebenarnya. Ya. Apanya yang diambil dari sini? Wah, ini bisa teman-teman bisa lihat dari kepalanya yang botak. Kan nggak semua tahu celuluk ya mungkin ya. Oh ya betul. Iya, celuluk itu adalah karakter menyeramkan di Bali itu. Istilahnya bisa bilang apa ya? Lenda-lendi lah Mitologi dia, di dalam sebuah legenda ya, legenda di ya. legenda Calon Arang yang kita punya di sana ada hantu gininya lah dia, Apa sih? dia antagonis tapi dia punya sedikit sarkastik, ada Lucunya, lucu-lucuannya ya. tuh. Iya, ada gerakan lucu. Dari tariannya kelihatan itu. Kayak stuntman lah, apa namanya yang enggak peran yang nggak terlalu penting di dalam film apa? Tim hore. Figur lah dia, figuran itu ya. Beda kalau perannya banget kan yang Kerangda kan. Iya, Rangda. Di sela-sela itu ada celulu yang nakut-nakutin gitu. Gitu kayaknya ya. Tapi dia punya sisi jenakanya. Jenakanya dengan lucu lah. Makanya di sanalah terinspirasi mengangkat si beluluk ini. Begitu. Sudah berapa tahun tuh dibikinnya? Dari tahun 2000 ketemu si beluluk 2017. 2017. Berapa sekarang. tahun ya sampai sekarang. Oke. Ketemu ini Mungkin pertanyaan terakhir, visi tertinggi atau visi terjauh yang kamu bidik, yang sekarang kamu masih pikir mungkin nggak ya apa? Tapi pengen banget. aku nggak berani ngomongin. Kok mau ngomongin lah. Untuk kertas kosong, kemudian akan spill dia akan seperti apa? Entah itu akan Iya, artinya apa? Iya, Apa nih? iya. Seperti apa nih? Aduh. Pengen ya. Ya, sebenarnya pengen gini sih, berpameran sampai ke luar. Kemarin juga pertama kalinya itu tahun lalu ada tawaran untuk pameran tunggal dari sama salah satu galeri namanya Tat Art Space. Ya. Di sana istilahnya pengalaman paling berharga. Oh, itu yang menurut saya. at the moment itu yang paling tinggi pencapaianmu. Iya, itu yang menurutmu paling pertama kali pameran tunggal di sana. Dan responnya sangat, menurut saya sih sangat bagus sekali karena dari kalangan anak-anak sampai orang tua hadir di sana gitu. Dan meriah sekali. Iya. Baru-baru ini ada ngadain event juga di sini, kerjasama sama Balai Pelestarian Kebudayaan di Queen Resto ini untuk membuat workshop bagaimana caranya lebih ke proses kreatif lah, pembuatan komik seperti itu. Dan menarik ya. menarik. Dia kalau Antusias lah ya orang-orangnya. Di Denpasar sering. Ini kalau yang di Singaraja baru ini kayak yang pertama kali untuk workshopnya. Yang dibawa oleh kementerian ini. Iya, baru pertama. Kalau di Denpasar udah sering diundang ke kampus seperti itu untuk workshop. Ya, untuk di Singaraja baru pertama kali ya. Mudah-mudahan next berkelanjutan dan lagi, bisa digendong oleh si Bluluk ini keluar negeri ya. Wah, aku sangat-sangat juga berharap dari kertas kosong ini karena kamu udah mengatakan harapanmu yang awalnya kamu bilang malu-malu. It's okay man. Ada yang mungkin nonton di sana, weh iya dong kalau gitu bisa deh aku beliin tiket dia dan mungkin bisa sharing profit kan mungkin bisa kan karena ternyata ada
economical value dari apa karyamu ini, ya kan gitu. Iya, betul. Pesan terakhir untuk para content maker. Ya, terus berkarya, konsisten, jangan pernah menyerah. Ya, itu aja sih kayaknya. Yang jangan dilakukan enggak ada. Aku Yang namain jangan boleh. Kalau lakukan ya jauhi narkoba. Ada Ya, yang jangan itu aja sih. dilakukan mungkin Ya. ke berkarya yang nirguna gitu, tidak ada gunanya. Ya. Apalagi merusak generasi. Ya, Hal-hal yang berbau sara misalnya. poinnya sebelum seksualitas melakukan sesuatu misalnya. difilter dulu lah. Ya, Ya, ya itulah ya. biar nggak Semoga- asal buat karya main upload. Aku sering kayak gitu. Kalau meragukan pasti aku lempar ke teman-teman sebelum aku sharing. Ya. Gimana nih, gimana nih? Kayaknya kurang gini. Direvisi lagi baru. Ya, oke, good. Berarti teman-teman yang belum tahu Blululo dan merasa tertarik untuk lebih dekat lagi bersama karakter Blululo dan mungkin ingin memiliki hubungan kerjasama dengan Blululo, bisa di follow di mana? Di Instagram namanya Bluluk, BELULQUK. Ya, dan itu saja tentang Blululo. Ya. Karena dengan Blululo kita akhirnya bisa mengisi cerita dan warna. Saya Restiana Jack. Saya Putu Dian. Sampai jumpa lagi. Mari kita kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Jack atas undangannya.